warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lailil Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Hadirin sandiwan sandiwati rahimakumullah. Sebelum kami melanjutkan materi lewat online ini, maka alangkah baiknya sebelumnya kita memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu melimpahkan rahmatnya, selalu mencukupi kebutuhan kita, yang telah memberikan kesehatan pada kita, keselamatan pada kita. Maka kita sebagai hambanya untuk selalu beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya, dengan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sandiwan sandiwati rahimakumullah. Demikian juga salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah kita, panutan kita, uswah kita, yang memang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Dan siapa yang mau mengikutinya, mau mencontohnya, insya Allah kita akan dijamin oleh Allah untuk surganya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Jalla. Amin rabbal alamin. Sandiwan sandiwati rahimakumullah, tentunya dalam kondisi macam ini yang sangat perlu kita perhatikan adalah untuk meningkatkan imunitas diri kita. Paling tidak kita menjaga, lebih-lebih kita bisa mampu meningkatkan imun kita. Dalam kesempatan yang hal semacam ini, maka perkenankanlah kami menyampaikan materi semacam ini, yaitu 3 cara tingkatan untuk meningkatkan. Ada 3 cara untuk meningkatkan imunitas diri kita dengan pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya hal semacam ini telah dicontohkan oleh Rasulullah, telah digambarkan oleh Allah dan Al-Quran dan Al-Hadis. 3 hal ini insya Allah, yang pertama adalah qiyamul lail, kemudian yang kedua adalah tilawatul Quran, dan yang ketiga sholat subuh, tentunya dengan berjamaah. Ketiga-tiga ini tentunya sangat dianjurkan atau sangat diperintahkan. Yang pertama tentang qiyamul lail. Sebagaimana tadi dalam mukadimah tadi kami sampaikan, satu ayat di dalam Quran surat ke-17 ayat 88 insyaallah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan demikian maka penekanan ayat ini memang wa minal laili fatahajjad adalah pada Rasulullah, sehingga qiyamul lail atau tahajud itu bagi Rasulullah adalah wajib, sementara bagi umatnya adalah hukumnya adalah sunnah.
Tentunya kalau ayat ini tekanan pada Rasul bukan berarti untuk umatnya tidak demikian. Ya memang dengan demikian pada Rasul diwajibkan, akan tetapi pada umatnya adalah sunnah. Qiyamul Lail adalah merupakan salah satu sholat sunnah yang paling baik di antara sholat sunnah yang lain. Kedudukannya, nilainya adalah sholat yang terbaik setelah sholat fardu 5 waktu adalah sholat Qiyamul Lail atau sholat malam hari. Sehingga sholat malam hari ini sangat dianjurkan, sehingga orang yang selalu sholat malam maka akan mendapat jaminan dari Allah, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan kemuliaan, termasuk kaulan sakilah, mendapat ucapan sangat berbobot dan seterusnya. Tentunya kalau kita punya niat untuk itu, punya niat untuk melakukan Qiyamul Lail, maka yang perlu diperhatikan yang pertama adalah di waktu akan tidur, maka kita alangkah baiknya berniat hendak bangun untuk bersolat. Mengapa demikian? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Darda, Nabi pernah menyampaikan, man atta firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma fa yusalli minal laili fa ghalabathu ainuhu hatta yushbiha kudibalahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi mir rabbi. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang akan tidur dan berniat hendak bangun bersolat malam, kemudian terlanjur terus tertidur hingga pagi, maka dicatatlah niatnya itu sebagai satu pahala. Sedang tidurnya itu dianggap sebagai karunia Allah yang diberikan kepadanya. Dengan demikian maka niat pertama harus ditata lebih dulu, sehingga ternyata kok terlanjur. Ya alhamdulillah. Loh kok bisa alhamdulillah? Iya. Dengan terlanjur alhamdulillah ini kita bisa tidur nyenyak. Karena apa? Tidak semua orang seumur-umur yang kita alami ini, umur udzur, bisa bangun dengan nyenyak. Akan tetapi satu sisi ya ada kerugian, akan tetapi tetap itu merupakan niat kita dicatat sebagai satu amalan. Kemudian juga tidurnya sebagai anugerah Allah. Kemudian yang perlu diperhatikan kedua, kalau kita niat untuk sholat malam, maka sebaiknya sholat malam itu dimulai dengan mengerjakan yang ringan-ringan. Artinya 2 rakaat yang ringan. Dan selanjutnya bolehlah ya bersolat dengan sekehendaknya sendiri, panjangnya bagaimanapun. Ini tentunya berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah, riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yusalli iftadaha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Yang artinya Rasulullah SAW itu apabila bangun malam untuk bersolat, beliau memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian perlu diperhatikan juga yang ketiga, bagi orang yang hendak mau sholat malam, hendaknya dibangunkan pula keluarganya. Jadi kita tidak hanya sholat sendirian. Bagi seorang suami, sedangkan istrinya tidur nyenyak, tidak dibangunkan. Ada sebaliknya. Kalau istrinya bangun malam, hendaknya suaminya juga dibangunkan juga. Lebih-lebih juga kalau anaknya mau, bisa dan seterusnya. Ini tentunya berdasarkan hadis dari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, rahimallahu imra'a qama, ulangi, rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla wa iqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhiha bil ma. Rahimallahu imra'an qamat minal laili fa shallat wa aiqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Allah memberikan rahmat, ini jaminan bagi orang yang
sholat malam, Allah memberikan rahmat. Kepada siapa? Kepada seorang laki-laki yang bangun malam untuk bersolat, lalu membangunkan pula istrinya. Bagaimana kalau istrinya tidak mau? Apabila istrinya tidak mau menolak, lalu dipercikannya air di mukanya, diperintahkan. Kalau istrinya tidak mau, maka air wudhu dipercikan. Sebaliknya jika demikian, Allah juga memberikan rahmat kepada siapa? Kepada seorang perempuan, yaitu istrinya yang bangun malam kemudian membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, juga diperintahkan persikalah air bekas wudhu. Nah, ini merupakan perintah, jadi jaminan rahmat. Juga bersumber dari Abu Hurairah hadis Rasulullah SAW sabda, "Ila aiqadar rajulu ahlahu minal lail, maka fasallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirina wal dzakirat." Rawahuma, hadis yang pertama, juga hadis yang ini ada riwayat Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Satu, apabila seorang itu membangunkan istrinya pada waktu malam. Lalu keduanya bersolat 2 rakaat. Berarti seorang istri membangun suaminya, suami membangun istrinya, lalu mereka berdua sholat 2 rakaat. Dicatat, maka tercatatlah mereka dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Hadirin sandiwati rahimakumullah. Tentunya ini diantara kemuliaan, jaminan-jaminan yang diberikan oleh Allah. Kami belajarkan juga hadis yang lain biar mantap. Hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW tarakahu wa Fatimah faqala ala tusalliyani, qala faqutu ya Rasulullah anfusana biyadillah fa insya'a ayyab'asana ba'asan fansarafa hina qultu dzalik tsumma sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fahlahu wa yaqul wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pada suatu malam mengetuk pintunya siapa? Pintunya Ali. Nah, tentunya Ali sama Fatimah. Ya. Waktu itu ya tidur bersama Fatimah, istrinya tentunya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau berdua, hai Ali dan Fatimah, tidak bangun untuk bersolat malam?" Ali menjawab, "Ya Rasulullah, jadi kami ini ada di tangan Allah. Jikalau Allah menghendaki, tentulah Ia membangunkan kami." Ini jawab Ali. Ya, jawabannya memang pinter. Tapi jawaban semacam ini juga Rasulullah kurang senang. Beliau pergi ketika mendengar jawaban ini sambil apa? Memukul-mukul pahanya dan bersabda dari pintu, "Memang manusia itu suka benar berbantah." Itulah Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Tentunya sekali lagi, kalau memang kita hendak sholat malam, tentunya sholat malam ini sangat dianjurkan, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya menjelang subuh, mungkin subuh kurang 15 menit dan sebagainya, sangat dianjurkan. Sehingga yang menjadi baik sholat malam itu bukan jumlah rakaatnya, tetapi kontinuitasnya, istiqomahnya, rutinnya. Sehingga ada dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ayyul amal habu ilallah ta'ala?" Qala adwamuhu wa in qalla. Jadi Aisyah pernah tanya pada Rasulullah. Jadi Aisyah menerangkan bahwa ada seorang tanya pada Rasulullah dengan pertanyaan tadi, "Ayyul amal wa habu ilallah?"
Qala adwamu wa in qalla. Amal perbuatan manakah yang disukai oleh Allah? Dia menjawab yang terus-menerus sekalipun sedikit. Dan hadis yang lain umat Muslim mengatakan yang bersumber dari Aisyah juga, karena amalul Rasulullah SAW dimatan wa kana idza amila amalan asbatahu. Amal Rasulullah SAW itu terus menerus, yakni jikalau beliau mengerjakan sesuatu lalu ditetapi. Tentunya banyak hadis yang menerangkan tentang ini. Kami tidak membaca banyak karena masih perlu menyampaikan yang lain. Sandiwati rahimakumullah. Tentunya qiyamul lail ini juga di antara juga hal yang akan kita peroleh sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Allah dalam surat 73 ayat yang ke-6, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa apanya wat'an, yang kedua wa aqwamu qila. Karena kita diperintah untuk bangun salat malam. Mengapa? Karena malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa kita, untuk menguatkan rohani kita. Nah inilah di antara untuk meningkatkan imun kita. Tentunya dengan yang pertama melalui dengan sholat malam. Karena bacaan pada waktu itu adalah sangat terkesan dalam hati kita. Mengapa? Karena kalau siang hari Allah mengatakan innalaka finnahari sabahan tawila. Karena pada siang hari tentunya kita banyak sibuk sehingga salat kita tidak bisa maksimal. Jadi kekuatan yang ada di sini ayat ini, yakni pada Quran surah Al-Muzammil ayat 6, kemudian lanjutkan ayat 7 adalah kekuatan diri, kekuatan juga untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas yang bisa didapatkan dengan cara qiyamul lail. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk meningkatkan imunitas diri kita adalah dengan cara warattil Qur'an tartila, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil. Tentunya bacaan-bacaan Al-Quran yang paling baik adalah pada saat kita sambung setelah sholat qiyamul lail. Bukan berarti yang lain tidak baik, tidak. Karena memang ayatnya gandeng. Bagaimana tadi ayat tadi yang kita sampaikan tadi. Jadi setelah kita bangun malam, kemudian kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Pada saat itulah bacaan-bacaan Al-Quran sangat berkesan. Lah, tentunya bacaan-bacaan Al-Quran semacam ini adalah merupakan bacaan Al-Quran yang sangat dianjurkan oleh Allah adalah bacaan dengan cara yang tartil. Memang ada orang-orang pada saat membaca Al-Quran dengan cepat sekali, sehingga satu juz bisa jadi hanya 20 menit. Sementara tartil satu juz adalah 1 jam. Mana yang terbaik? Kedua-duanya baik, karena kedua-duanya benar. Kalau kita mengikuti penulis Al-Quran, ya warattil Qur'an tartila, dengan tartil itu yang terbaik. Tetapi kalau hadis juga mengatakan bahwa membaca Al-Quran 1 huruf nilainya 10. Dengan demikian maka dapat banyak, pahalanya banyak. Tentunya bagi orang yang menginginkan untuk mendapat pahala banyak juga benar juga. Asal cepat tapi tetap menjaga ilmu tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, ahkamul huruf, ahkamul mad dan seterusnya. Kedua-duanya baik, sehingga baik yang tidak membaca. Hadirin sandiwati, tentunya bacaan Al-Quran ini itu dengan perlahan-lahan yang dikatakan tadi adalah bacaan. Kalau kita memang tidak bisa membaca pada saat malam, maka selanjutnya adalah bisa dibaca pada saat pagi hari. Kalau kita temukan dengan Al-Quran surat 17 ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda.
Tentunya ini adalah sholat waktu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh kita membaca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran ini tentunya bacaan-bacaan dengan tartil ini akan bisa meningkatkan imun kita. Ya. Sebagaimana menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang dokter dan Dr. Ahmad Al-Qodi, di mana beliau di klinik besar Florida, Amerika Serikat. Beliau pernah melakukan sebuah riset dan berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran mampu untuk menangkal berbagai penyakit. Tentunya untuk mampu menangkal berbagai penyakit, maka imun kita harus kuat. Itu penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang dokter dan Dr. Ahmad Al-Qodi di Amerika Serikat. Demikian juga pernah dilakukan oleh seorang dokter Muhammad Salim yang dipublikasikan oleh Universitas Boston. Keduanya menyatakan bahwasanya bacaan Al-Quran itu, apalagi dengan bersuara tentunya, memang baca Al-Quran itu harus bersuara, gak cukup di hati, akan membuat vibrasi atau getaran yang membuat sel-sel yang sudah rusak pada tubuh kita akan bekerja kembali dengan baik. Dengan demikian hal ini memang sudah selaras, sudah sesuai juga dengan firman Allah dalam surat 17 ayat 82. Pernyataan dua dokter ini sesuai dengan ayat yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi Al-Quran, jadi Allah menurunkan Al-Quran tidak ada kecuali di antaranya fungsinya adalah syifa'un. Syifa itu penyembuhan, bukan obat. Kalau kita lihat bahasa Arab, obat bukan syifa tapi dawaun. Tapi banyak orang mengatakan syifa itu obat. Artinya dengan membaca Al-Quran atau Al-Quran itu bisa dipakai untuk mengobati sekaligus untuk menyembuhkan. Penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Baik penyakit medis ataupun non-medis. Banyak kenyataan dan banyak bukti, bahkan kami pun juga sering melakukan, baik penyakit medis ataupun non medis bisa disembuhkan, tentunya dengan izin Allah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran medianya. Tentunya kadang-kadang pakai media, pakai air, pakai kelapa muda, atau langsung diperdengarkan dan seterusnya. Apalagi penyakit yang berhubungan dengan hati, ada penyakit yang berhubungan dengan jin dan seterusnya. Dengan demikian maka Al-Quran adalah merupakan syifa'un linnas, obat baik, obat hati, penyakit zahir maupun batin. Nah, dengan membaca Al-Quran ataupun mendengar Al-Quran, maka imun kita akan meningkat, akan berkuat, sehingga insya Allah gak gampang kita kena penyakit, bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian amalan yang ketiga, untuk meningkatkan imunitas kita, maka dengan cara sholat subuh berjamaah. Tentunya di dalam hadis yang pernah disampaikan oleh Imam Muslim, hadis ini bisa dibuka di Riyadhus Shalihin, hadis ke-390. Dalam hadis ini kami sampaikan potongan saja. Nabi SAW pernah bersabda, man sholla fi sholati subhi fahuwa fi zimmatillah, al-hadis. Barang siapa sholat subuh, para ulama sepakat yang dimaksud subuh ini adalah sholat subuh jamaah. Tentunya laki-laki adalah di masjid. Maka ia dalam tanggungan Allah. Berartinya Allah akan menanggung siapa yang mau sholat subuh dengan berjamaah.
Allah akan menanggung rezekinya, Allah akan menanggung keselamatannya, menanggung kesehatannya, menanggung segala-galanya. Berarti orang yang mau melakukan itu merupakan dalam tanggungan Allah. Karena apa? Memang sholat subuh merupakan salah satu sholat yang dipersaksikan oleh para malaikat. Mengapa demikian? Karena pada saat subuh itulah pergantian shift para malaikat yang menjaga kita. Kita ini paling tidak dijaga atau diawasi oleh malaikat satu depan, belakang, ini sip-sipan, berarti 4. Kemudian yang kanan, rokib, atid juga sip-sipan, berarti 8 minimal. Nah, malaikat yang menjaga, mencatat amal kita itu pada waktu subuh tugasnya sampai asar. Asar sampai subuh lagi. Nah, pada waktu shift asar sampai malam, maka malaikat yang shift asar sampai subuh ini maka akan naik kepada Allah untuk melaporkan amalan kita. Sementara saat itulah setelah terimanya malaikat pagi subuh datang, berarti bertemu. Nah, saat itulah malaikat itu menyaksikan sholat kita. Termasuk salah satu sholat yang disaksikan malaikat adalah sholat subuh. Sebagaimana tadi pada Quran surat 17 ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Karena bacaan-bacaan dan sholat subuh, sholat fajar adalah sholat subuh, adakah nama syudah disaksikan oleh malaikat. Sehingga nilainya sholat subuh dengan sholat-sholat yang lain tentunya berbeda. Termasuk sholat sunnahnya. Di antara sholat-sholat sunnah, rawatib yang terbaik adalah sholat fajar. Nabi mengadakan sholat fajar 2 rakaat nilainya lebih baik daripada dunia isinya. Sehingga sholat qobliyah subuh atau orang lain menyebut sholat sunnah fajar itu adalah sholat terbaik di antara sholat rawatib, sehingga Nabi tidak pernah meninggalkan, apalagi sholat wajibnya yaitu sholat subuhnya, sehingga para malaikat untuk menyaksikannya. Demikian ini merupakan penghormatan Allah kepada orang-orang yang melakukan sholat subuh, sehingga sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini di antara 3 hal yang bisa menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kita, imun kita. Yang pertama adalah qiyamul lail. Yang kedua adalah membaca Al-Quran pada saat malam, kalau tidak pagi hari subuh. Kemudian yang ketiga adalah sholat subuh. Karena sholat subuh tadi sholat yang dipersiapkan oleh malaikat, sehingga Allah memberikan penghormatan secara khusus dan seterusnya. Hadirin sandiwan sandiwati, tentunya kita tidak akan bisa melakukan ketiga hal semacam ini kalau Allah tidak menolong. Oleh karena itu maka kita harus selalu minta tolong kepada Allah untuk bisa melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Sehingga kita selalu berdoa bagaimana sering kami sampaikan, yaitu doa yang pernah pesankan Rasulullah kepada seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal, kalau tidak salah. Hei Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Nabi memberikan ijazah, memberikan pesan kepada Mu'ad bin Jabal dengan satu doa. Diawali Nabi dengan berjabatan tangan, jangan mengucapkan wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Oleh karena itu janganlah kau meninggalkan setelah sholat dengan doa yang isinya Allahumma a'inni, boleh, atau a'inna ala zikrika, 1, wa syukrika, 2, wa husni ibadati. Tadi Nabi pesan kepada Mu'ad bin Jabal, insyaallah doa yang isinya 3, ojo sampai lali. Hei Mu'ad, kalian berdoalah, berzikirlah kepada Allah dengan doa Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya. Nah,
Tetapi kalau kita niat untuk menunjukkan yang lain juga, gak hanya untuk diri saja, bisa jadi Allahumma a'inna ala zikrika, untuk selalu mengingatmu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk bisa selalu mengingatmu di mana saja kami berada, dalam kondisi apa saja, baik sibuk atau tidak. Untuk apa? Ini ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, baik mengingat dalam hati, mengingat di dalam lisan, ataupun perbuatan. Yang kedua, ini ala zikrika wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-nikmatmu, baik nikmat-nikmat yang kecil yang mungkin bagi kita dianggap bukan nikmat yang penting, tetapi bagi Allah tidak ada nikmat yang penting tentunya, sehingga apalagi nikmat-nikmat yang besar. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman wal Islam. Ada juga nikmat yang banyak dilupakan manusia, apa itu? Asyikha, kesehatan, wal faro, wal firo, yaitu kesempatan. Sehat dan sempat juga merupakan nikmat yang besar yang banyak tidak diherukan, banyak dilupakan, banyak tidak diperhatikan, sehingga manusia banyak kehilangan nikmat semacam ini. Dia punya kesehatan, punya kesempatan, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Padahal semua itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatik, dan minta tolong kepada Allah supaya kita bisa memperbaiki ibadah kita, sehingga ibadah kita supaya dibimbing oleh Allah, sehingga ibadah kita menjadi baik dan benar, tidak hanya sekedar ibadah, tetapi kita mampu dengan khusyuk dan seterusnya. Saya ulang lagi, doanya adalah Allahumma a'inni, boleh, a'inna, boleh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik, atau Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Sekali lagi kita selalulah minta tolong kepada Allah, sehingga kita mampu untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, selalu merahmati kita. Dan di antara tadi, bagaimana yang kami sampaikan, supaya kita mendapatkan rahmat adalah sholat malam dengan membangunkan keluarganya, istri atau suaminya. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan keterangan yang barokah dan manfaat, sehingga kita tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan, tapi bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan demikian. Sekali lagi, terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas semua kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.